Yo Mina, seperti biasanya masih bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan yang gak pernah bosan-bosan, Mimin bikin alur cerita dari Kanpeki Sugite. Meskipun sedikit yang nontonnya, tapi selagi membuat kalian senang, it's okay. Jangan lupa dukung Mimin dengan menekan tombol subrek yang ada di bawah sini. Bantu Mimin buat sampai ke 1 subbreaker. Tanpa banyak basa-basi, ini dia konten alur cerita anime Kanpeki Sugite. Ikan asin ikan sepat, mari kita sikat. Cerita dilanjut dari sudut pandang Mia. Mia yang keluar dari kerajaan yang akan menjalankan tugas-tugasnya didatangi oleh seorang pengawal baru yang ditugaskan menjaga Mia. Dia bernama Pierre. Pierre berkata untuk segera berangkat. Singkat cerita, mereka berjalan menuju kamar Pangeran Fernand. Mia tak menyangka kalau penjaga dirinya berasal dari faksi pendukung putra mahkota pertama. Menurut Pierre, mereka harus bersembunyi agar tidak diketahui oleh si Julius. Dan menurut Pierre, Julius terus-menerus memperkerjakan mereka tanpa henti untuk membangun patung miliknya. Dan akan menjadi sangat sulit jika harus menjaga Jirtonia. Mia lalu menanyakan mengenai keadaan Pangeran Fernand. Menurut Pierre, saat ini dia sedang rapuh dari mental dan tubuhnya. Karena dulu dia sudah dijadikan tahanan rumah dan dijauhkan dari kerajaan oleh pendukung Julius. Dan dia dikurung di kamarnya dengan alasan demi kesehatannya. Mia bertanya sudah berapa lama dia di kamarnya. Pierre menjawab sudah sekitar 12 tahun. Anjing, lama cuk. Mendengar itu membuat Mia terkejut dan akan cukup sulit untuk melancarkan rencananya. Namun keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Di kamar yang gelap seseorang sedang membaca buku. Tidak lama ketukan dan suara Mia terdengar dari luar. Mia pun masuk dan memperkenalkan dirinya. Fernando Tenka, ohatsu ni ome ni kakarimasu. Watashi wa Julius Tenka no konyakusha, Mia Adenauer to moshimasu. Pangeran berkata bukannya tunangan dari Julius itu adalah Pilia. Mia menjawab kalau Pilia adalah kakaknya. Dan mengenai tunangan Pilia itu sudah dibatalkan agar bisa dikirim ke kerajaan tetangga. Pangeran Fernand berkata kembali bahwa dia tidak menyangka ayahnya melepaskan Pilia. Mia kembali berkata kalau sang raja tengah sakit dan kerajaan kini diambil oleh Julius. Fernand kembali terdiam dan berkata kalau Julius ingin segera menyingkirkan ayahnya dan mungkin selanjutnya dia akan menyingkirkan dirinya juga. Perkenalkan, dia adalah Fernand, sang putra mahkota pertama. Mia sampai tidak percaya bahwa dia tidak peduli dan berbicara secara belak-belakan. Fernand lalu menanyakan apa yang Mia inginkan. Mia menjawab kalau dia ingin Pangeran Fernand untuk bangkit dan mengambil tahta sang raja. Namun Fernand menolaknya. Mia mencoba meyakinkan dengan mengatakan kalau Julius yang mengambil alih kerajaan maka Jirtonia akan hancur. Namun Fernand terus menolaknya dan menyuruh Mia pergi. Mia terus meyakinkannya, namun Fernand menolak segala apapun dan mulai menutup dirinya kembali dengan selimut. Mia sampai tak percaya dia sudah separah itu. Kembali ke tugas-tugasnya, Mia merasa kesal kenapa dua bersaudara itu sangat keras kepala. Dia pun lalu menutup mulutnya karena sudah berlebihan. Namun Pierre berkata kalau semua yang ada di sini adalah faksi putra mahkota. Mia merasa kecewa dengan hasilnya. Namun dia akan mencoba untuk memulihkan stamina-nya terlebih dahulu. Pierre mengatakan kalau dulu setelah meminum obat dari Pilia kondisi tubuhnya membaik. Namun ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Berpindah ke Panakota, Pilia sedang membuat sebuah kerajinan tangan. Lena mengatakan untuk apa dia melakukannya. Pilia menjawab kalau dia ingin memberikan hadiah kepada Pangeran Oswald karena sudah banyak membantunya. Jadi dia mencoba berlatih membuat kerajinan tangan. Lena berkata bahwa seseorang yang tidak pandai dalam fashion kini sudah mulai memberikan hadiah pada seseorang. Pilia lalu memberikan hadiah kepada Lena karena saat membuat kerajinan tangan yang dipikirkannya adalah Lena. Lena pun merasa senang dan memeluk Pilia. Singkat cerita, Leonardo datang dengan membawa laporan dari Himari. Sementara Mia masih mengunjungi Pangeran Fernand. Mia kali ini bertanya mengapa dia tidak meminum obat dari kakaknya. Fernand hanya menjawab kalau obat dari Pilia adalah salah satu yang menakutkan. Bukan karena rasanya yang pahit, tapi peningkatan dari kesehatannya meningkat. Dan itu akan memicu konflik dan akan memancing Julius untuk membunuhnya. Dia tidak bisa berhenti bergemetar karena rasa takutnya serta kemungkinan terburuk yang sudah dia bayangkan.
Mia lalu berbicara bagaimana kalau Mia yang melindungi dirinya. Mia akan menjamin keselamatannya asal Fernand mau meminum obatnya dan kembali ke keadaan semula. Fernand tidak mengerti dan tidak mau. Mia lalu pergi dan berjanji akan datang lagi. Namun Fernand berharap kalau dia tidak harus kembali. Di Panakorta, Pilia sedang berada di kereta kuda. Kini dia dipanggil oleh sang raja. Namun ia khawatir apakah sang raja akan marah karena pemurnian agung yang menghambat kegiatan sucinya. Oswald yang ternyata ada di dalam juga berkata kalau itu tidak mungkin. Kalau ada yang berani mencemooh dirinya, Oswald akan menghukumnya. Mereka pun sedikit bercanda di dalam kereta kuda. Setelah sampai, kita bertemu dengan sang raja atau ayah dari Richard dan Oswald. Dia bernama Eilgenstein Panakorta. Mereka pun berkenalan. Sang raja berkata kalau anaknya sudah banyak bercerita tentang dirinya. Sang raja berkata mengenai tugas yang sudah Pilia lakukan. Dia pun menyuruh Pilia untuk mengangkat kepalanya. Sang raja menghargai semua usaha Pilia. Sang raja pun bertanya apa keinginan Pilia, dan dia akan mengabulkan keinginannya selagi mampu. Dia pun mengingat surat dari Himari mengenai keadaan Jirtonia dan beban berat yang dipikul oleh Mia. Sang raja lalu berkata apakah Pilia ingin melindungi adiknya yang ada di Jirtonia. Mia secara tidak sadar meluapkan emosinya dan merasa takut jika memikirkan Mia. Setelah sadar akan emosinya, Pilia lalu meminta maaf, namun sang raja berkata tidak apa-apa. Karena dia sudah tahu dan ingin mendengarnya secara langsung dari Pilia. Sang raja pun berkata kalau dia ingin Pilia bisa mengutarakan isi hatinya dan bisa bersifat egois jika dia mau. Sang raja pun mengizinkan Oswald untuk mengirimkan pasukan Panakorta ke Jirtonia. Sang ayah dan anaknya pun mengobrol ibarat ayah dan anak ya. Ya emang ayah dan anak anjing. 父上もたまにはいいことを言う。黙れ道楽息子、お前はフィリア殿の力になることを考えよ。言われずともそうします。 Oswald lalu berkata kepada Pilia bahwa monster bermunculan di perbatasan mereka, dan pasukan Panakorta pun akan sulit menahannya. Namun mengenai masalah itu, dia sudah punya idenya jika diizinkan oleh sang raja dan penduduk kerajaan juga. Maka Pilia bisa melindungi Jirtonia dan negara-negara lainnya. Sang raja pun terkejut bahwa Pilia bisa melakukan itu. Pilia berkata dia tidak bisa, tapi dia memiliki kuncinya, yaitu semua rencananya ada pada Grace. Grace yang mendengar itu tidak percaya, namun Grace juga merasa khawatir karena Pilia tidak memiliki sihir yang mencukupi jika harus membuat pemurnian skala besar. Pilia pun tahu, maka dari itu dia membutuhkan Grace sebagai sihir tambahan, di mana ada sebuah ritual kuno yang bernama teknik konvergensi sihir. Teknik di mana beberapa orang mengumpulkan sumber dengan mengalirkan sihir di antara mereka. Grace berkata malah energi sihirnya tidak akan cukup. Pilia lalu berkata kalau Grace memiliki seorang kakak. Grace pun sadar sesuatu. Pilia lalu meyakinkan Grace bahwa dia akan mengajarkan sihir itu pada Grace. Dan Grace harus mengajarkannya juga pada kakak-kakaknya. Pilia lalu diam di depan Grace dan berkata kalau dia sudah banyak belajar sejak datang ke kerajaan Panakorta. Grace pun setuju dan akan menunaikan tugasnya sebagai murid pertama Pilia. Pelatihan pun akhirnya dimulai. Di sisi latihan, Richard datang untuk melihat. Dia mendengar rencana Pilia dari adiknya. Pilia berkata kalau Grace sebentar lagi akan menyelesaikan pelatihannya. Pilia pun penasaran apa yang dipikirkan Richard. Richard yang sadar mengatakan kalau itu ide yang bagus. Karena secara tidak langsung kerajaan lain akan berhutang budi pada mereka tanpa harus ada yang dikorbankan. Pilia lalu mengatakan sesuatu yang membuat Richard teringat akan tunangannya. Sebelum pergi, Pilia mengatakan pada Richard bahwa dia tidak akan mati sebelum tugasnya tuntas di kerajaan. Karena dia suka dengan kerajaan Panakorta. Mia masih saja terus mengunjungi Fernand. Bahkan kali ini perhatiannya sudah kayak istrinya saja. Dia pun membawa makanan juga. Fernand yang melihat itu bertanya mengapa dia berusaha sampai sejauh ini. Mia menjawab kalau ini masalah genting, jadi dia memaksakan diri. Fernand berkata kalau jangan berharap pada orang yang lemah seperti dirinya. Bahkan entah sejak kapan dirinya malah bergantung pada si bodoh itu. 虚弱だから仕方ない。体質だから仕方ない。そうやって諦められて、本当にそうなってしまった。
怖いんだよ。自分は負け犬なんだと突きつけられるのが恐ろしくて恐ろしくて。 Dia pun merasa depresi dengan dirinya sendiri, namun Mia malah berkata sesuatu yang meyakinkan Fernand kalau dirinya sama dengan Fernand. Mia pun melontarkan kata-kata motivasi kepada Fernand, bukan hanya untuk dirinya saja, tapi kepada para penonton juga. Jadi kalau kalian merasa gagal, ingat kata-kata dari Neng Mia. 負けるというのは戦った者だけに与えられる称号ですから、逃げて逃げて言い訳だけして終わるならあなたは負けることすらできません。 Dia pun keluar dari kamar Fernand. Di camp, Mia sedang menyembuhkan seseorang yang terluka. Setelah itu di luar dia merasa lelah. Pierre berterima kasih kepada Mia karena selain menjaga, dia juga sudah menyembuhkan orang-orang. Dan dia meminta maaf karena memberikan beban kepada Mia. Mia justru merasa bebas karena sebelumnya dia yang malah harus melindungi prajuritnya. Dan karena sekarang ada mereka, Mia merasa terbantu. Setelah kembalinya guru Pilia yaitu Hildegard, ada Nauer yang kembali bertugas membantu Mia. Jika tidak ada beliau, mungkin kerajaan dan sekitarnya sudah porak-poranda. Dan mereka hanya bisa menahan dalam beberapa waktu saja. Karena pelindung yang sudah dibuat Pilia kini sudah hancur. Sebuah bayangan hitam muncul di permukaan dan berkata sesuatu. 我が影よ、聖女フィリアを我が元へ。 Pilia lalu merapalkan mantra dan mengikat bayangan hitam itu. セントバインド。 Pilia sempat bertanya siapa dia. Namun seseorang mulai berkata apakah ini pertama kalinya Pilia melihat iblis. Lalu seret, sebuah potongan membelah iblis itu. 悪魔を見るのは初めてかしら。 Dan yang memotong itu adalah Erza yang kita lihat di episode sebelumnya. Mereka sempat berkenalan. Pilia sudah mengetahui tentang seorang eksorsis. Erza datang dengan tujuan memperingati Pilia tentang alam dunia iblis. Erza bahkan tak menyangka kalau dia akan sangat kuat untuk bisa mengirimkan sebuah bayangan. Pilia mengetahui siapa yang dibicarakan. Dia adalah Amodeus, sang raja iblis. Erza pun membicarakan mengenai masalah alam dunia iblis yang semakin besar dan itu akan membangkitkan si Amodeus. Dan incaran pertamanya adalah Pilia ada Nauer. そしてアスモデウスが真っ先に狙うのはあなたよ、聖女フィリア。 Di Jetonia, Mia berkata kalau hari ini akan diadakan pertemuan pertahanan negara dan dia akan memeriksa Pangeran Fernand sebelum dimulai. Namun tiba-tiba 3 orang menghalangi jalan Mia. Salah satu dari mereka adalah Marquis. Mereka juga adalah pendukung Pangeran Julitot, bahkan pendukung terkuat dari faksi Pangeran. Marquis bertanya apa tujuan Mia. Mia menjawab kalau dia hanya ingin menjenguk Pangeran Fernand dan ingin meningkatkan kemampuan penyembuhannya juga. Marquis mendengar itu merasa lega, itulah yang dipikirkan Mia. Tapi Marquis malah menghalangi Mia untuk tidak pergi ke sana. Mia merasa kesal karena ulah merekalah Fernand menutup hatinya. Namun semua orang dibuat terkejut setelah melihat sebuah kemustahilan, yaitu Pangeran Fernand yang muncul di hadapan mereka. なぜお前がここにいるフェルナンド。口を慎めユリ。 Julius bahkan sampai terkejut, namun Fernand menyuruh menutup mulutnya. Julitot secara terpaksa berkata, bukankah lebih baik kalau dia beristirahat karena sedang tidak baik-baik saja. Fernand yang duduk di sebelah Mia berkata terima kasih atas perhatiannya, namun kini dia baik-baik saja. Karena ayah mereka sedang sakit, dia pun memilih untuk ikut andil sebagai putra mahkota. Sontak hal itu membuat mereka terkejut, serta Mia yang tidak menyangka kalau dia akan mengatakan itu. Fernand berkata diam-diam kalau dia sengaja melakukan itu. Dia pun berkata kenapa Julius menolak bantuan dari Panacorta. Padahal raja mereka adalah teman lama ayahnya. Julius dengan kesal berkata kalau kerajaan Panacorta hanya ingin memanfaatkan mereka dan akan mengambil alih negara mereka. Fernand dengan tenang berkata sungguh hal yang konyol mendengar ocehan yang tidak masuk akal itu. Namun di balik tenangnya itu, Mia melihat tangan Fernand yang bergemetar karena rasa traumanya yang belum membaik. Mia berencana membantu Fernand, namun si Dongo ini malah berkata hal yang mengejutkan.
dan dengan keras berkata Pilia adalah pengkhianat dan akan dihukum. Mendengar itu Mia langsung kosong terdiam. Fernand mencoba berkata untuk berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan. Dengan lantang dia berkata orang tua dari pengkhianat harus dihukum. Dan rapat pun selesai atas perintah Juliet. Sesudah rapat itu Fernand dan Mia mengobrol bersama. Fernand meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih jauh karena efek obatnya sudah habis. Dia pun memuji Fernand bahwa dia sangat keren. Mendengar itu mata Fernand langsung berbinar. Fernand pun memperingati Mia untuk berhati-hati. Sementara di ruangan Julius, orang tua Mia dan Pilia terkejut karena aset mereka disita. Julius dengan tegas jika ingin dimaafkan, bantu rencana dirinya. Kembali ke Fernand, dia berkata bahwa Julius akan mulai bergerak setelah provokasi dari dirinya. Mereka pun lalu sekali lagi bekerja sama untuk menjatuhkan Julius. Sementara di sisi lain di dalam hutan, Hildegard baru saja membuat penghalang suci. Pierre pun muncul di lokasi itu bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan dirinya. Berpindah ke kerajaan Borman, tepatnya di kediaman Matilas. Seorang sains sedang memarahi Grace karena dia malah disuruh jadi babunya Pilia. Dia adalah Emily Matilas, kakak tertua. Menurut penjelasan Grace, Emily ini menganggap Pilia sebagai rivalnya. Emily pun berkata kalau sudah cukup menjaga Borman saja. Lalu datang dua sains lainnya. Mereka berdua adalah Amanda, si kakak kedua, dan Jane, kakak ketiga. Mereka mencoba membujuk Emily, namun Emily memiliki sifat tsundere yang tidak ingin jujur kepada siapapun. Setelah perdebatan itu selesai, Grace mulai menjelaskan rencananya. Pilia pun sudah memberikan buku petunjuk pada mereka, dan Grace akan mengajari dasar-dasar dari sihir kuno. Emily mencoba membaca petunjuknya, dan hanya dalam satu kali mantra jubah cahaya pun berhasil diciptakan. Kembali ke Mia, Pierre berkata kalau Pangeran Julius sudah mulai bergerak. Mia tak menyangka kalau si Julius akan gegabah, tapi itu juga akan menguntungkan mereka. Pierre kembali berkata kalau keluarga Danauer akan melakukan pesta besar. Mia terkejut mendengar itu. Setelah bertugas, Mia kembali ke kerajaan. Saat masuk ke dalam ruangan, Mia terkejut saat melihat kalau orang itu adalah anak dari Marquis, salah satu pendukung Julius. Mereka pun mulai mengobrol. Malamnya, Mia yang kelelahan di kamarnya malah mendengar suara ayahnya yang berteriak. Mia yang penasaran pun keluar dari kamarnya, dan dia melihat Hildegard di sana. Hildegard yang sebagai bibinya Mia pun berkata kalau ada yang ingin mereka bicarakan sesama sains. Karena tidak ada pilihan lain, ayahnya Mia lalu pergi. Hildegard lalu mengajak Mia untuk keluar. Mia merasa kalau bibinya sangat mirip dengan Pilia dan itu membuat Mia senang. Mia pun memuji bantuan dari Hildegard, namun Hildegard tidak perlu dipuji karena kembalinya dirinya bukan sesuatu yang besar. Dia pun membicarakan soal kerajaan yang hampir jatuh ke tangan monster. Dia berkata soal Pilia juga yang bisa mengatasi semuanya sendirian. Hildegard lalu mulai berbicara ke intinya. Ya, sebuah pembicaraan yang mengejutkan Mia. 単刀直入に言いましょう。ミア、私の養子になりませんか? Dia pun mulai menjelaskan alasannya bahwa tidak lama lagi orang tua Mia pasti akan mengalami kehancuran karena mendukung Julius. Dia pun ternyata ada di pihak putra mahkota pertama. Dia merasa kesal karena Julius menjual murid kesayangannya. Mia pun berkata kenapa dia ingin mengadopsinya padahal tidak cukup dekat. Hildegard lalu mengatakan bahwa orang tua Mia juga sudah menculik putrinya, jadi apa salahnya? ほとんど会ったこともなかった私を養子にというのは。構わないでしょう。あなたの両親も人の娘を奪っているのだから。そんな、まさか。Mia yang awalnya terdiam langsung mengetahui inti dari semuanya. Mia pun merasa tidak percaya akan hal itu. Hildegard lalu mulai menceritakan masa lalunya. Ayahnya Mia dulu sangat membenci dirinya karena dia mendapatkan perhatian sebagai sains masa depan. Karena kebencian itulah dia menyebarkan kebohongan ke orang-orang hingga saat ibu mereka meninggal. Hildegard diusir dari rumah dan tidak dianggap sebagai keluarga Adenauer. Ayahnya pun menikah dan harus meneruskan kepala Adenauer. Namun sebagai penerus sains, dia tidak memiliki seorang putri.
Dia pun mengincar seorang anak yang kini ada di dalam perutnya Hildegard, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Pilia. Wow, absolute cinema. Saat tahu kalau anaknya perempuan, dia pun mengambil Pilia dari Hildegard dan memberikan informasi bahwa Hildegard kehilangan anaknya saat di dalam kandungan. Meskipun Hildegard terus berkata kalau Pilia adalah anaknya, orang-orang sekitar merasa kalau dia sudah gila. Suaminya pun baru-baru ini jatuh sakit dan akhirnya dia kehilangan suaminya. Saat itulah Hildegard hancur dan tak berani melawan. Karena itulah dia mengajari Pilia agar dia bisa membuat Pilia jadi seperti sekarang. Dan dia pun tidak layak jika disebut sebagai ibu. Mia yang mendengar itu mulai terdiam seakan tidak percaya. Dia pun bertanya kenapa dia menceritakan itu kepadanya. Jawaban Hildegard cukup simpel karena ini adalah balas dendamnya. Dan boom, sesuatu pecah dalam diri Mia tentang orang tuanya. Dia pun selalu merasa kalau orang tuanya meskipun begitu pasti ada sedikit kebaikan di dalamnya. Tapi sekarang semua musnah. Dia pun mulai menangis karena ini semua salahnya. Kenapa kakaknya diperlakukan seperti itu? Hildegard pun mendapatkan surat dari Pilia dan memberikannya kepada Mia. Di dalam suratnya Pilia menitipkan Mia karena dulu saat dia dipanggil sebagai keluarga Underwear, tidak ada kebahagiaan dalam dirinya, namun Mia datang menyambutnya dengan senyuman. Di saat itulah Pilia merasakan rumah yang sesungguhnya, bahwa Mia adalah tempat dia pulang. Dia pun banyak mendapat pelajaran dari Panakorta. Serta kehadiran Mia lah yang membuat Pilia jadi seperti sekarang. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Mimin izin pamit dan ya jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Ngomong-ngomong, episode kali ini adalah episode 7 dan 8. Jadi ya, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Mimin izin pamit dan sayonara.